Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Angelie Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan proses adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Sekarang saya sedang berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai shock hipovolemik. Mari kita mulai presentasinya. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi shock secara umum. Shock adalah suatu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik, ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital tubuh. Hal ini muncul akibat kejadian pada hemostasis tubuh yang serius seperti perdarahan yang masif, trauma, atau luka bakar yang berat yang mengakibatkan shock hipovolemik. Infak miokard luas atau emboli paru yang menyebabkan shock kardiogenik, sepsis akibat bakteri yang tidak terkontrol yang mengakibatkan shock septik, tonus vasomotor yang tidak adekuat menyebabkan shock neurogenik, atau akibat respons imun yang menyebabkan shock anafilaktik. Shock keadaan berkurangnya perfungsi organ dan oksigenisasi jaringan yang menyebabkan gangguan mekanisme homeostasis. Diagnosis shock berdasarkan tanda-tanda klinis sebagai berikut. Yang pertama, hipotensi, kedua, oliguria, ketiga, perfusi perifer yang buruk. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah shock yang disebabkan oleh terganggunya sistem sirkulasi akibat dari berkurangnya volume darah dalam pembuluh darah. Kehilangan sekitar 1/5 atau lebih dari jumlah normal darah dalam tubuh menyebabkan shock hipovolemik. Penyebab shock hipovolemik antara lain. Shock hipovolemik dibagi menjadi dua, hemorhagik dan non-hemorhagik. Untuk hemorhagik penyebabnya adalah perdarahan seperti trauma atau non-trauma, dan untuk non-hemorhagik dapat disebabkan oleh dehidrasi, diare, muntah, luka bakar, diabetes insipidus, dan lain-lain. Patofisiologi dari shock. Kehilangan darah atau cairan dapat menyebabkan hipovolemia yang akhirnya menyebabkan penurunan pada cardiac filling. Penurunan pada cardiac filling ini akan menyebabkan penurunan CO dan penurunan tekanan darah, yang akhirnya mengakibatkan kenaikan dari tonus simpatik. Tonus simpatik ini akan menyebabkan kenaikan dari heart rate yang menyebabkan heart rate menjadi lebih rapid. Kenaikan dari tonus simpatik ini akan menyebabkan adanya vasokonstriksi yang mempengaruhi jaringan kulit dan akhirnya akal menjadi dingin dengan kulit pucat. Vasokonstriksi ini dapat menyebabkan hipoksia yang pada akhirnya menyebabkan organ dan tissue damage. Bagian padat terdiri dari tulang, kuku, otot, rambut, dan jaringan lain. Sedangkan bagian cair terdiri dari cairan intraseluler yang 40% berat badan dan ekstraseluler yang 20% berat badan. Cairan ekstraseluler terdiri dari cairan intravaskular 5% dari berat badan, interstitial yang 15% dari berat badan, dan 1-3% cairan intraseluler meliputi sinovial, intraokuler, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas manifestasi klinis dari shock. Apa saja manifestasi klinis dari shock hipovolemik? Yang pertama, adanya akral dingin. Kedua, agitasi. Ketiga, penurunan kesadaran. Keempat, penurunan konsentrasi. Kelima, lemah. 6, penurunan atau terhentinya produksi urin. 7, pucat. Dan yang ke-8, berkeringat. Inilah manifestasi klinis dari shock hipovolemik. Resusitasi cairan berdasarkan kelas shock hemorhagik. Berdasarkan dari persentase kehilangan darahnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 kurang dari 15%, kelas 2 15-30%, kelas 3 30% sampai 40%, dan kelas 4 lebih dari 40%. Berdasarkan dari kehilangan darah per milinya, untuk kelas 1 kurang dari 750 mili, kelas 2 750 sampai 1500 mili, kelas 3 1500 sampai 2000 mili.
dan kelas 4 lebih dari 2000 mili. Untuk frekuensi nadi, kelas 1 kurang dari 100, kelas 2 lebih dari 100, kelas 3 lebih dari 120, dan kelas 4 lebih dari 140. Untuk tekanan darahnya, kelas 1 normal, kelas 2 normal, kelas 3 menurun, kelas 4 menurun. Frekuensi nafas, kelas 1 14-20, kelas 2 20-30, kelas 3 30-40, kelas 4 lebih dari 35. Capillary refill untuk kelas 1 normal, kelas 2 lambat lebih dari 2 detik, kelas 3 lambat lebih dari 2 detik, dan kelas 4 tidak terdeteksi. Untuk ekstremitasnya, kelas 1 normal, kelas 2 pucat, kelas 3 pucat, kelas 4 pucat dan dingin. Untuk produksi urin mili per jamnya, kelas 1 lebih dari 30, kelas 2 20-30, kelas 3 10-20, kelas 4 0-10. Berdasarkan status mentalnya, kelas 1 sadar dan haus, kelas 2 pasien akan gelisah, agresif dan haus, kelas 3 pasien gelisah, agresif dan mengantuk, kelas 4 pasien yang mengantuk, bingung dan tidak sadarkan diri. Untuk kelas 1 penggantian cairannya kristaloid, kelas 2 dapat berupa kristaloid, kelas 3 bisa kristaloid dan darah, sedangkan kelas 4 kristaloid dan darah. Berdasarkan parameter dari kardiovaskularnya, kehilangan darahnya dibagi menjadi kurang dari 750 mili, di mana denyut jantung kurang dari 100, tekanan darah normal, capillary refill normal, nafasnya normal, urin per mili per jamnya kurang lebih dari 30, dan kesadaran normal. Untuk kehilangan darah 750-1500 mili, denyut jantungnya lebih dari 100, tekanan darah sistolik normal. Capillary refill lambat, nafas 20-30, urinnya 20-30 mili per jam, dan kesadarannya menurun. Kehilangan darah untuk 1500-2000 mili, denyut jantungnya lebih dari 120. Tekanan darah turun, capillary refill lambat, nafasnya 30-40. Urin mili per jamnya 5-15. Kesadarannya gelisah atau bingung. Untuk kehilangan darah lebih dari 2000 mili, denyut jantungnya lebih dari 140. Tekanan darahnya turun. Capillary refill lambat, nafasnya lebih dari 40, urin mili per jamnya kurang dari 10, kesadarannya gelisah. Pemeriksaan apa saja untuk shock hypovolemik? Hasil kajian dari manifestasi klinis menunjukkan tanda-tanda shock termasuk tekanan darah rendah, suhu tubuhnya rendah, denyut nadi cepat, lemah, akral dingin, dan kulit pucat. Tes-tes yang dapat dilakukan meliputi kimia darah termasuk fungsi ginjal, pemeriksaan darah lengkap, CT scan, USG, X-ray pada daerah trauma, dan kateterisasi urin. Tabung ditempatkan ke dalam kandung kemih untuk mengukur urin output. Penata laksanaan umum shock. Manajemen awal shock terdiri dari 3 komponen penting, yaitu ventilasi, resusitasi cairan, dan pemberian agen vasoaktif. Ventilasi untuk mencegah hipertensi pulmonal, cairan untuk meningkatkan curah jantung, vasoaktif meningkatkan MAP. Penata laksanaan shock hipovolemik. Yang pertama, jangan berikan cairan apapun melalui mulut. Kedua, periksa airway, breathing, dan circulation atau kita biasanya sebut dengan ABC. Ketiga, jaga rasa nyaman dan hangat pasien untuk menghindari hipotermia. Keempat, hindari pergerakan posisi yang berlebihan apabila ditemukan adanya cedera pada bagian kepala, leher, dan punggung. Kelima, jika ditemukan adanya perdarahan eksternal, lakukan penekanan pada luka untuk menghindari keluarnya darah yang berlebihan. Keenam, jika ditemukan adanya benda asing yang menancap pada luka, jangan dicabut untuk menghindari perdarahan yang aktif. Ketujuh, elevasi bagian tungkai kaki 30-45 derajat untuk memberikan vaskularisasi pada organ-organ penting. Terapi cairan dari shock hipovolemik. Untuk cairan resusitasinya, kita bisa memberikan kristaloid atau koloid, mengganti kehilangan cairan akut seperti perdarahan atau GI loss. Sedangkan cairan rumatan seperti cairan elektrolit atau air atau nutrisi untuk mengganti kehilangan cairan normal. IWL ditambah urin ditambah feses, dan untuk kebutuhan nutrisinya.
Terapi resusitasi. Tujuan dari terapi resusitasi ini adalah untuk memperbaiki maldistribusi cairan tubuh, mengembalikan perfusi target organ, dan ekspansi volume intravaskular dan pengembalian venous return sehingga curah jantung meningkat. Cara pemberian awalnya, yang pertama, berikan cairan kristaloid seperti normasalin atau ringer laktat yang dihangatkan sebanyak 1-2 liter untuk dewasa dan 20 ml per kilogram berat badan untuk anak-anak. Kedua, mengamati respon pasien terhadap terapi. Jika masuk dalam kategori transient respon, akibat perdarahan yang masih berlangsung, segera pertimbangkan transfusi. Dan yang ketiga, indikasi transfusi adalah transient respon, perdarahan aktif atau HB kurang lebih sama dengan 8 gram per dl. Respon terapi cairan shock hypovolemik. Rapid respon, transient respon, dan minimal atau no respon. Inilah pembagian respon terapi cairan shock hypovolemik. Yang pertama, rapid respon. Kehilangan cairannya kurang dari 20% EBV, respon cepat terapi cairan awal, dan hemodinamika stabil. Untuk transient respon, merespon terapi cairan awal, memburuk saat terapi dosis rumatan. Sedangkan untuk minimal atau no responnya, kita bisa melihat itu tidak merespon terhadap terapi cairan awal, diperlukan terapi definitif lain untuk menghentikan pendarahannya. Terapi cairan kristaloid. Kita akan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari terapi cairan kristaloid. Kelebihannya adalah risikonya udem minim, kebutuhan sama dengan jumlah perdarahan, bertahan lama di intravaskular, meningkatkan aliran mikrovaskular. Kekurangannya, risiko alergi, mengganggu hemostasis, mempengaruhi fungsi ginjal, kelebihan beban cairan, dan harganya mahal. Terapi cairan koloid. Kelebihan dan kekurangannya adalah, pertama, kelebihannya. Tidak ada risiko alergi, tidak mempengaruhi hemostasis, komposisi elektrolit seimbang, dan harganya murah. Kekurangannya, yang pertama ada risiko hipotermia, risiko hyperkolemia pada penggunaan normasalin, risiko udem, butuh 3-4 kali dari jumlah perdarahan, serta lama kerjanya 90 menit. Sekian presentasi dari saya mengenai shock hipovolemik. Terima kasih.